Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Febi Sufi Ibrahim, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Dalam video ini, saya akan membahas analisis strategis mengenai strategi keamanan dan pertahanan nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan keamanan yang kompleks di tengah dinamika geopolitik regional. Di tengah seperti ketegangan di Laut Cina Selatan dan ancaman non-tradisional seperti keamanan cyber dan bencana alam, strategi keamanan nasional Indonesia harus adaptif dan responsif. Aktor utama dalam strategi ini adalah TNI sebagai alat pertahanan negara, Kementerian Pertahanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, Presiden sebagai kepala negara juga memainkan peran strategis dalam permusyawaratan kebijakan pertahanan. Tujuan strategis Indonesia meliputi menjaga integritas wilayah, melindungi rakyat dari ancaman eksternal dan internal, serta memperkuat stabilitas regional melalui diplomasi pertahanan. BNPT fokus pada pencegahan dan deradikalisasi, sementara TNI fokus pada deterrence dan kesiapsiagaan. Instrumen militer digunakan dalam pengamanan perbatasan, operasi militer selain perang OMSP, dan latihan bersama dengan negara mitra. Sementara itu, kekuatan ekonomi dan diplomasi pertahanan juga dioptimalkan, seperti kerjasama dalam ASEAN Defense Ministry Meeting (ADMM). Strategi pertahanan Indonesia memberikan kontribusi terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pendekatan Indonesia yang non-blok dan menjunjung tinggi ASEAN sentralisasi juga memperkuat peran Indonesia sebagai penyeimbang di tengah relativitas kekuatan besar seperti AS dan China. Melalui pendekatan realisme defensif, Indonesia menekankan pada pembangunan kekuatan untuk pertahanan bukan agresi. Namun, pendekatan konstruktivis juga relevan, mengingat Indonesia sering menekankan norma, diplomasi, dan kerjasama regional sebagai bagian dari doktrin pertahanannya. Tantangan terbesarnya adalah modernisasi alutsista, keamanan cyber, dan ketergantungan pada negara mitra. Rekomendasinya adalah memperkuat industri pertahanan dalam negeri, meningkatkan anggaran riset keamanan cyber, dan memperluas kerjasama pertahanan multilateral. Kesimpulan dari saya ialah bahwa strategi keamanan dan pertahanan nasional Indonesia haruslah relevan. Kemudian ada juga seperti perdebatan antara Butter versus Gun, di mana pemimpin negara atau presiden kita saat ini, Presiden Prabowo, haruslah bijak mengenai pemilihannya antara Butter versus Gun, di mana perdebatan ini adalah perdebatan klasik, ya. Bagaimana seorang presiden harus menentukan kebijakannya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, artinya untuk meningkatkan perekonomian, atau meningkatkan kepentingan militer. Dahulu di awal-awal kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno lebih mengutamakan guns. Demikian pula Presiden Soeharto. Karena kala itu masyarakat Indonesia memang diajak untuk susah payah untuk memerangi para penjajah, dekolonialisasi saat itu. Namun sekarang kita melihat, bahkan kita tahu sendiri, presiden kita saat ini, Prabowo, dahulunya adalah mantan Menteri Pertahanan, yang dimana ketika di debat capres kala itu yang kita semua saksikan adalah bahwa Presiden Prabowo ini
menegaskan untuk meningkatkan anggaran pertahanan, anggaran militer. Namun ternyata tidak diindahkan oleh Presiden Prabowo, dan sekarang pun terlihat bagaimana Prabowo lebih mengutamakan tadi barter. Kita lihat ya, program yang sangat luar biasa, makan bergizi, makan siang bergizi, programnya MBG, makan bergizi gratis, ketimbang meningkatkan kualitas militer Indonesia. Demikian analisis saya mengenai strategi keamanan dan pertahanan nasional Indonesia. Semua data dan argumen dalam video ini disusun berdasarkan referensi dari Kementerian Pertahanan RI, Jurnal Strategis Internasional, serta laporan tahunan Global Free Power. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.